Saatnya jam pertama dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang ada di rumah? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh dan juga tetap stay at home atau tetap di rumah. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang surat. Ya, apa itu surat? Surat adalah alat komunikasi dalam bentuk tertulis dari pihak satu ke pihak yang lain. Jadi di sini kata kuncinya surat bentuknya tertulis. Jadi kalau misalnya ada pesan atau informasi yang bukan dalam bentuk tertulis, tidak bisa disebut surat. Kemudian surat ini dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali fungsinya atau manfaatnya. Yang pertama, bisa sebagai alat dokumentasi atau misalnya kita untuk mengingat sesuatu, misalnya dulu pernah mendapatkan surat dari kakeknya misalnya ya, atau dari saudara atau dari orang-orang yang kita penting dalam kehidupan kita, itu bisa didokumentasikan. Yang kedua, bisa sebagai alat pengingat momen-momen tertentu atau kenangan-kenangan tertentu. Yang ketiga, bisa menjadi bukti historis atau bukti sejarah. Kemudian bisa menjadi surat jaminan, misalnya surat tanah atau surat rumah, itu bisa dijaminkan. Kemudian yang kelima adalah sebagai alat promosi. Jadi surat itu fungsinya ada banyak sekali, ini hanya di antaranya saja. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis surat. Jadi surat itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan surat pribadi dan ada yang disebut dengan surat dinas. Apa itu surat pribadi? Surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh individu atau seseorang yang ditujukan kepada orang lain atau individu yang lain atau kepada instansi atau lembaga. Jadi di sini surat pribadi itu ditulis oleh individu. Nah, surat pribadi ada yang bersifat resmi, ada yang bersifat tidak resmi. Jadi surat pribadi yang tidak resmi, contohnya seperti apa? Misalnya surat untuk orang tua, untuk saudara atau kerabat yang berisi hal-hal yang bersifat pribadi, maka itu disebut surat pribadi tidak resmi. Yang kedua adalah surat pribadi yang bersifat resmi. Misalnya surat izin tidak masuk sekolah misalnya ya, atau tidak bekerja, surat lamaran. Di sini lamaran kerja ya, bukan untuk lamaran untuk meminang anak orang ya maksudnya. Jadi itu termasuk surat pribadi yang bersifat resmi. Makanya nanti bedanya adalah dalam penggunaan bahasa. Kalau surat pribadi yang tidak resmi berarti menggunakan bahasa yang akrab, bahasa sehari-hari. Kalau surat pribadi yang bersifat resmi berarti tetap menggunakan bahasa baku. Nah, selanjutnya adalah surat dinas. Apa itu surat dinas? Surat dinas adalah surat yang ditulis oleh instansi atau lembaga yang ditujukan kepada instansi yang lain ataupun untuk individu. Jadi di sini perbedaannya adalah dari pengirimnya. Kalau surat pribadi oleh seseorang atas nama individu, kalau surat dinas atas nama lembaga. Kemudian surat dinas semuanya bersifat resmi. Jadi semuanya menggunakan bahasa yang baku. Sampai di sini bisa dipahami ya Nak ya. Nah, selanjutnya adalah struktur atau unsur
dalam surat pribadi. Kita bahas satu-satu dulu ya. Kita bahas yang surat pribadi dulu. Struktur dalam surat pribadi itu ada beberapa, bisa digambarkan dalam bentuk gambar seperti ini dari nomor 1 sampai nomor 9. Kita akan bahas satu-satu. Nomor 1 berisi tempat dan tanggal surat. Jadi kapan dan di mana surat itu dibuat. Contohnya seperti ini. Pekalongan 20 April 2020. Nah, yang perlu kamu perhatikan adalah dalam penulisan alamat surat itu jangan lupa di sini menggunakan huruf kapital. Kemudian untuk memisahkan tempat dan tanggal surat harus dikasih tanda koma. Dan untuk mengakhirinya itu tidak perlu menggunakan tanda titik. Jadi ini yang perlu kamu perhatikan dalam pembuatan tanggal surat. Ya, di belakang tidak boleh ada titiknya. Kemudian yang kedua adalah alamat yang dituju. Itu berisi siapa yang akan dikirimi surat. Misalnya di sini karena surat pribadi itu sudah akrab, maka boleh menggunakan alamat surat seperti ini. Cukup seperti ini saja. Misalnya teman baikku Rena di Samarinda, atau dikasih nama alamat lengkapnya juga tidak apa-apa gitu. Tapi kalaupun seperti ini juga tidak masalah karena sudah akrab. Kemudian yang ketiga adalah salam pembuka. Salam pembukanya berisi hal yang menunjukkan keakraban, misalnya salam kangen atau salam rindu atau salam yang lain. Kemudian yang keempat, kita bergeser dulu ke sebelah sini ya. Yang keempat adalah paragraf pembuka. Dalam surat pribadi, paragraf pembuka biasanya berisi menanyakan kabar gitu ya, saling memberikan informasi tentang kabar. Jadi tidak harus tidak harus tanya kabar juga, boleh yang lainnya. Pokoknya intinya akrab di situ. Kemudian yang kelima adalah isi. Yang keenam di sini paragraf penutup biasanya berisi ajakan untuk membalas surat begitu ya, atau informasi yang lainnya. Kemudian yang ketujuh adalah salam penutup. Salam penutup dalam surat pribadi juga bahasanya penuh keakraban. Misalnya di sini teman baikmu atau sahabat karibmu. Terus tanda tangan yang ke-8, kemudian yang ke-9 adalah nama terang dari orang yang mengirimi surat. Sampai sini saya kira anak-anak di rumah paham ya tentang struktur surat pribadi. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.